dan kemudian pengembangan yang dilakukan oleh penyidik di Poldasu bahwa ditemukan bunker. Ini adalah dugaan ada unsur penyeludupan di sini di tengah sedang pemerintah bagaimana transparansi supaya penyeludupan ini kemudian dibongkar, tetapi petugas yang dibayar negara, bajunya yang dibayar negara malah kemudian mengambil keuntungan. Asetnya disita dulu, menyangkut hal-hal itu tadi, ya, barang yang tidak jelas dengan profil kepemilikannya, barang yang diduga hasil tindak pidana, barang diduga disamarkan gitu. Jadi harus ada proses pidananya dulu sebagai pro justisia dalam dugaan, misalnya penyelidikan, penyidikan, nggak usah nunggu vonis, ini bisa diambil. Kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita, Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik, Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya. Ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa teman-teman. Sekarang sedang tim mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017. Ya, kita minta hasil penjualan dari mana. Itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Dari beberapa jenis nanti yang asetnya bisa dirampas adalah manakala profil jabatannya dan pekerjaannya tidak sesuai dengan penghasilannya. Misalnya kalau seorang pejabat, menteri misalnya, taruhlah dapat gaji 100 juta misalnya, ya, dalam 5 tahun kan hanya 6 miliar kalau itu tidak dimakan. Tapi tiba-tiba pertambahan hartanya menjadi 10 miliar. Nah, itu bisa diperiksa gitu. Itu di dalam tindak pidana pencucian uang, yang kemudian kalau itu memang dugaan itu ada, lalu perampasan aset bisa dilakukan. Nah, kalau flexing itu belum masuk, tetapi tentu flexing itu menjadi bagian tadi dari ketidaksesuaian profil dengan penghasilan yang dia peroleh gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus ditindaklanjuti juga dugaan pasal yang bisa dijerat, dan juga PPATK sudah menyasar soal kekayaannya. Bayangkan kembali AKBP saya ini anak polisi. Betul. Kalau kita lihat profil rumahnya, kemudian Rubiconnya, kemudian motor gedenya, dia hanya kemudian melapor ke kekayaannya hanya sekian ratus juta. Nah, dugaan yaitu adalah money laundering, kemudian kejahatan asalnya kemungkinan besar karena dia di narkoba adalah korupsi. AKBP Achirudin Hasibuan siap-siap miskin, Polda Sumut buru uang ratusan juta rupiah, hasil backing gudang solar. Gara-gara kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, AKBP Achirudin siap-siap miskin. Pasalnya, uang yang diduga hasil backing gudang oli ilegal akan disita Polda Sumatera Utara. AKBP Achirudin Hasibuan, ex-Kabak Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut, diduga mendapat tarif backing sampai ratusan juta sebagai pengawas gudang solar ilegal milik PT Almira Nusa Raya. Atas pengakuan AKBP Achirudin, yang menerima uang setoran inilah menjadi pintu masuk penyidik Polda Sumut untuk mengenakan kepadanya tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya, dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan, termasuk itu, ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutin, mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Kejahatan, dugaan indikasi kejahatan yang dilakukan oleh AKBP Achirudin ini, dugaannya adalah kejahatan yang berkaitan dengan gratifikasi, ya, berkaitan karena ada
PPATK, kemudian ada LHKPN, itu pasti berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Dan ini sudah lama kan kejadiannya, karena dari PPATK bisa dilihat. Kita yang harus bertanya kepada Polda itu nantinya adalah apakah peristiwa yang didalami ini memang sesuai dengan aturan yang ada, yaitu langsung digabungkan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Karena apa? Karena kejahatan asalnya yang disidik ini terjadinya sudah sekian lama, dan ada dugaan-dugaan hasil dari kejahatan itu sudah mengalir, maka muncullah yang namanya hasil analisis PPATK. Jadi kita harapkan ini langsung dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas. Nah, untuk itu maka segera TPPU digunakan sehingga segera menyita, segera di dalam satu berkas, sehingga nanti dua-duanya langsung ke pengadilan itu dua kejahatan sekaligus, sehingga nanti pemidanannya juga sekaligus, dan terutama penyitaan dan perampasan yang kemungkinan besar inilah yang lebih menjerakan dibandingkan hanya dengan pemidanaan perampasan kemerdekaan. Selain terancam dimiskinkan, Achirudin juga kehilangan sumber penghasilannya di kepolisian. Hasil sidang Majelis Komisi Kode Etik Profesi kemarin memutuskan agar Achirudin dipecat sebagai anggota Polri karena terbukti melakukan pelanggaran fatal. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, Achirudin sebagai anggota Polri aktif menyaksikan dan membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa Ken Admiral di hadapannya. Achirudin juga turut memerintahkan orang lain untuk mengancam atau menodongkan senjata api laras panjang ke Ken Admiral dan rekan-rekannya. Bahkan, ada saksi lain saat kejadian penganiayaan yang berada di luar, sampai disuruh masuk ke dalam area rumah. Penerapan pasal tindak pidana pencucian uang ini dipakai penyidik sebagai pintu masuk untuk mendalami harta kekayaan AKBP Achirudin. Dari kasus ini, penyidik sudah meminta keterangan Komisaris PT Almira sebagai saksi. Selain itu, pihaknya sudah menggeledah kantor PT Almira di Jalan Masteng Villa Polonia Indah nomor 28, Kecamatan Kota Medan. Berbeda dengan gudang solarnya yang beralamat di Jalan Karya Dalam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah memblokir rekening AKBP Achirudin karena terindikasi pencucian uang, begitu juga rekening anak dan sang istri. Dengan melakukan perampasan aset atau tindakan tegas untuk memiskinkan Achirudin, diharap dapat membuat efek jera bagi para oknum polisi yang melakukan korupsi atau menerima gratifikasi. Achirudin melanggar aturan kepolisian yang seharusnya memberantas para penjahat, namun justru melindungi para penjahat dengan menerima suap.